Ya teman-teman, saya mau cerita sedikit kesalahan diagnosa yang saya lakukan. Jadi dulu ini koil aslinya seperti ini, maaf, CDI aslinya seperti ini, terus mati. Saya ganti ini, berbet-berbet, ganti lagi ini. Nah selama perjalanan waktu memakai CDI seperti ini ya, itu busi-busi yang lama-lama ini didiagnosa mati oleh bengkelnya, terus diganti. Ya, ini busi orisinil. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau busi-busi stok lama ya, ini tulisannya masih seperti ini ya. Ini seperti ini ya. Ini stok-stok lama. Ini NGK stok lama ya. Nah, untung belum saya buang ini. Kemudian saya beli online CDI. Nah, ini bagus juga ini teman-teman. Ini baru saya pakai. Ternyata busi-busi ini hidup lagi. Ini saya pasang nih busi yang lama. Saya coba starter ya. Cukup stabil. Cukup stabil. Jadi kadang-kadang saya melakukan kesalahan diagnosa karena terlalu percaya dengan CDI-nya. Padahal CDI-nya itu yang nggak bener, businya yang disalahin. Ada beberapa tips dari saya bagaimana supaya motor ini awet tua ya, awet tapi tua. Yang pertama, banyak orang berpikir bahwa kalau motor mau awet itu diservis rutin. Saya kurang setuju ya, karena kadang-kadang montir itu, saya pernah beberapa kali ketemu montir servis digas-gas, weng 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 weng, padahal stasioner nih. RPM-nya digas-gas sampai ada yang ngegas sampai 8.000. Saya langsung nggak rekomen ke montir-montir seperti itu. Itu montir pembalap soalnya. Padahal barang-barang yang kita pakai ini bukan barang untuk pembalap, tapi untuk harian dan dipakai untuk long term, jangka waktu lama. Jadi saya bilang ke montirnya, kalau misalnya mau setting angin di karburator dan lain-lain, itu RPM itu 40% aja dari redline. Ya. Motor balap itu digas dalam keadaan stasioner, weng 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 8.000 nggak apa-apa karena dia redline-nya di 20.000 teman-teman. Tapi kalau motor harian seperti ini dengan redline di 10.500 seperti ini, maka kalau stasioner ya digas-gas ya paling dimainnya di 4.000 5.000 aja itu udah maksimal. Karena kalau over revving, over RPM dalam keadaan stasioner, kerusakannya gede sekali. Ring pistonnya bisa patah salah-salah. Itu. Jadi orang-orang bilang servis harus rutin, saya bilang sih ya tergantung ketemu montirnya seperti apa ya. Oke. Terus saya pasang ini filter bensin. Ya, beli yang punya mobil teman-teman. Ini filter bensin. Ini penting sekali. Kita pakai supaya kotoran-kotoran tersaring di sini. Ya, lain-lainnya udahlah, nggak ada masalah. Terus untuk oli mesin, ya jadi ini dulu saya pernah pakai motor ini di Jakarta selama hampir 13 tahun. 13 tahun di Jakarta ini. Ya. Ini tadi teman-teman lihat ya, ini kondisi masih dingin, saya starter langsung jalan pakai busi butut padahal. Nah, oli yang saya pakai, ya yang penting gini teman-teman, nggak usah kita terpaku pada oli yang bagus, merek yang import segala macam. Enggak, saya fanatik Pertamina, bukannya iklan nama Pertamina enggak ya, tapi yang penting jangan kena oli palsu teman-teman. Kalau teman-teman kena oli palsu, amit-amit, hancur. Ya, ini dulu saya pakai di Jakarta karena macet. Saya pakai olinya itu justru oli untuk diesel, Meditran. Ya, Meditran SX saya pakai. Ya. Untuk kondisi macet segala macam mesinnya aman. Ya, ini nggak tahu ya teori saya karena ini mesin kan mesin jadul, mesin lama, bukan mesin canggih. Jadi dia nggak terlalu butuh oli yang encer. Dan oli untuk sepeda motor dengan tipe wet clutch dengan kopling yang terendam itu nggak terlalu butuh oli yang friction free, oli yang canggih-canggih itu nggak, malah slip koplingnya nanti teman-teman. Oke. Jadi dengan perawatan yang sederhana seperti itu, kilometer 57.900, 58.000 lah ya, dalam waktu pakai 34 tahun. Ya, ini motor ini nggak ada yang namanya turun mesin, semua masih orisinil. Dan tidak ada kebocoran dari silinder, head cylinder, ya, bawah nggak ada sama sekali. Itu ya teman-teman ya. Oke, salam dua roda.